Kompas.com, Polisi ada Istana kembali Kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus Kasus kekerasan seksual di Indonesia seperti tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Semakin hari, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan. Tercatat oleh Komnas Anti Kekerasan Perempuan, terdapat 2.500 kasus kekerasan seksual tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata kekerasan seksual. Lalu, apa sih kekerasan seksual itu? Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang dan adanya unsur paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, dan lain-lain. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara fisik, adapun contoh lain yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual, yaitu mengintip seseorang ataupun pasangan yang sedang melakukan aktivitas seksual tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, menyebarkan foto, video, organ seksual, atau tubuh telanjang seseorang kepada orang lain. Kekerasan seksual bukanlah hal yang bisa disepelekan. Perilaku tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat serius kepada korbannya. Korban akan mengalami trauma yang sangat mendalam, menyebabkan terganggunya fungsi otak. Korban juga berpotensi mengalami luka internal. Dalam lingkungan masyarakat pun, korban sering dikucilkan, padahal seharusnya korban mendapat dukungan untuk bangkit dan terus hidup. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, perempuan ataupun laki-laki, bahkan anak-anak. Pencegahan dapat dimulai sejak dini, dimulai dari orang tua mengajarkan pada anak, 1. Tentang anggota tubuhnya, 2. Mengajarkan bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain, seperti orang tua dengan batasan umur, dan juga dokter untuk masalah kesehatan. 3. Mengajarkan untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. 4. Mengajarkan apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuhnya. 5. Selalu memantau keadaan saat di luar rumah. 6. Menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah dan tetangga di lingkungan rumah. 8. Mengenal lingkungan bermain dan teman-temannya. 9. Menjaga keterbukaan. Dan 10. Kita harus dapat mendeteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual dari orang sekitar. Tapi kita harus tetap menjadi orang yang paling mereka percayai, karena saat ini banyak modus pelecehan seksual dari orang-orang yang sebenarnya dekat dengan anak. Dengan adanya keterbukaan, hal ini dapat dicegah. Berikut merupakan undang-undang yang mengatur tentang masalah kejahatan seksual. Yang pertama ada KUHP, yaitu buku kedua tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281 sampai pasal 303. Yang selanjutnya ada UU Ketenagakerjaan, yaitu UU nomor 13 tahun 2003, pasal 86 ayat 1, yang mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan kesusilaan. Kekerasan seksual tentunya sangat bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sila ini sangat menjunjung tinggi persamaan derajat dan persamaan hak antara sesama manusia. Tentunya kekerasan seksual telah melanggar hal-hal ini. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menghindari, mencegah, dan melawan Kekerasan seksual agar Indonesia dapat menjadi tempat yang lebih aman dan generasi masa depan Indonesia dapat terjaga dari kekerasan seksual.